Tadi saya sudah melaporkan dan konsultasi dan mendapatkan bimbingan konseling serta support dari tim Komnas Perempuan. Terima kasih kepada Komisi Nasional Perempuan Anti Kekerasan dan Pelecehan terhadap Perempuan di Indonesia sudah menerima dan laporan saya direspon dengan baik dan positif. Alhamdulillah ya. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana mereka akan memberikan support dan pendampingan untuk saya dan korban-korban, dan pastinya juga tadi juga sudah banyak melakukan konsultasi mengenai hukum, konsultasi mengenai kerugian-kerugian yang dialami secara fisik dan mental, serta saya membantu juga mengkonsultasikan korban-korban yang lainnya kepada tim Komnas Perempuan ini. Dan ada lagi mungkin ada yang mungkin sedikit kilas baliknya waktu itu pelecehannya seperti apa mungkin? Pelecehan kepada korban-korban yang lain Dikembang juga ke dokter. Kalau saya sih bentuknya kekerasan ya, kekerasan fisik dan kekerasan verbal, serta ada mental dan physical abuse gitu. Jadi secara fisik, secara mental saya dan imateri dirugikan gitu. Nah, ini pun sudah diterima dan ini dengan baik dari Komisi Nasional Perempuan. Jangan dikit ya, putar jangan dikit. Oke. Tahan itu. Tahan. Oke. Pada akhirnya dokter datang ke sini, apa sih pertimbangannya? Pertimbangannya karena saya di sini perempuan, kemudian juga di sini adalah saya korban, akan tetapi dari pihak sana playing victim gitu. Jadi di sini saya meminta perlindungan karena kita negara timur, perempuan itu sangat dihargai, karena kita bukan di negara barat ya. Kita lebih realistis bahwa perempuan itu dari segi fisik juga berbeda ya, lebih kuat laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Selain itu juga jelaslah pastinya dibentuk komisi khusus perempuan ini dari para pendirinya memberikan martabat yang tinggi dan menspesialkan perempuan gitu. Jadi laki-laki itu memang harus lebih menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan itu, sehingga harus dilindungi, bukan dianiaya seperti itu, bukan dilecehkan. Itu kan ini pelajaran untuk perempuan dan juga untuk laki-laki untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Itu. Dokter, setelah dokter mengambil banyak tindakan, melaporkan terus lapor juga ke Komnas Perempuan, ada nggak sih mungkin dari pihak Kevin Hillier sendiri menghubungi dokter minta maaf atau berdamai atau seperti apa? Tidak ada kata maaf, tapi saya malah diserang dan dibully gitu loh. Tidak ada sama sekali permintaan maaf ataupun rasa menyesal ataupun rasa empati dan simpati, tidak ada. Dia seolah-olah dirinya itu benar gitu. Apa yang dilakukan dia itu dia merasa benar. Di sini kan jelas ya, saya sudah dirugikan secara fisik dan mental, rugi materi dan imateri ya, dan pastinya juga babak belur kan ya. Itu intinya dari pihak Komnas Perempuan saya sudah memberikan bukti-bukti berupa foto, berupa rekam medis, kemudian video kekerasan yang diduga telah dilakukan, yang pastinya mereka semua langsung menerima dan menanggapinya dengan respon yang positif. Dok, berarti sudah cukup puas kan dengan laporan ke Komnas Perempuan, unek-uneknya, sakit hatinya selama ini akhirnya bisa juga? Ini merupakan saya sih ingin memberikan edukasi juga kepada perempuan. Ketika kita kadang kan sebenarnya tidak semua perempuan berani untuk berbicara. Diperlukan mental yang kuat untuk kita bisa berbicara dan speak up. Banyak sekali rekomen atau tanggapan yang positif, dukungan yang baik kepada saya dari teman, dari keluarga dan dari netizen
mereka bilang, wah dokter hebat, bisa bertahan, bisa melawan. Ibaratnya tuh karena kan di sini saya dilaporkan kan, gitu. Jadi mungkin kalau wanita yang lain nangis-nangis, kemudian takut atau gimana, kalau di sini kan saya berjuang untuk keadilan saya, dan di sini saya korban, makanya saya meminta keadilan yang selayaknya saya dapat. Dan alhamdulillah sih dari Polres Bogor juga sudah memberikan pelayanan yang baik kepada saya, sehingga kasus ini juga terus berjalan dengan baik, masih diproses. Berarti nanti Komnas Wanita sendiri mendampingi dokter Jessica untuk pemeriksaan di Polres Bogor ya Pak? Mereka akan support, gitu, mensupport dan memberikan hal-hal apa yang saya kira-kira butuhkan. Gitu, Berarti udah nggak ada kata maaf juga ya dok? kalau dari saya sih tidak ada ya. Itu saya sudah, sebelum saya melaporkan penipuan, secara pribadi saya sudah menghubungi KH lewat WhatsApp. Saya sudah mengajak untuk berdamai, tabayun. Kemudian dari pihak ketiga, dari teman saya juga sudah ada untuk inisiatif atau itikat baik dari saya untuk kita tabayun, tapi mereka merasa dirinya benar. Dan sebenarnya saya kan awalnya untuk apa sih gitu kan, kita ribut-ribut awalnya, tapi untuk sekarang saya yang dirugikan, kok dia yang merasa dirinya benar. Oleh karena itu saya akan berjuang dengan sekemampuan saya untuk mendapatkan keadilan, gitu, justice untuk diri saya, gitu. Karena kan ibaratnya di sini saya sudah dirugikan dari bentuk materi dan imateri, jadi tidak ada maaf. Oke.